Dari dialog Kang Denny dan Kang Ronald, saya langsung teringat cerita Harun Ibnu Abdillah, seorang ulama hadis di kota Baghdad. Ia bercerita suatu hari saat malam beranjak larut, pintu rumahnya diketuk dari luar. "Siapa?" tanyaku. "Ahmad," jawab orang dari luar dengan berbisik. "Ahmad yang mana?" tanyaku lagi. "Ahmad Ibnu Hambal," jawabnya masih berbisik. "Subhanallah, itulah guruku," kataku. Kubuka pintu, kupersilahkan masuk dan kulihat beliau berjalan berjingkat, seolah tak terdengar, tak ingin terdengar langkahnya. Saat kupersilahkan duduk, ia menjaga agar kursinya tak berderit sama sekali. "Ada urusan penting apa, guru, sehingga dirimu mendatangiku tengah malam?" "Maafkan aku, Harun," kata sang guru. "Aku tahu biasanya engkau masih terjaga meneliti hadis selarut ini. Maka aku pun memberanikan diri mendatangimu. Ada hal yang mengusik hatiku sedari tadi." Katanya masih berbisik. "Apakah itu?" "Begini," kata sang guru. "Siang tadi aku lewat di samping majelismu. Saat engkau sedang mengajar murid-muridmu, aku saksikan murid-muridmu terkena sinar matahari saat mencatat hadis. Sementara dirimu bernaung di bawah bayangan pepohonan. Lain kali, janganlah seperti itu, Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana murid-muridmu duduk." Lalu beliau pun berbisik lagi mohon pamit dan melangkah kembali dengan berjingkat-jingkat dan menutup pintu amat hati-hati. Inilah teladan keikhlasan dan ketawaduan seorang sahabat. Begitu mulia akhlaknya dalam menyampaikan nasihat. Bisa saja ia meluruskan langsung saat melintas di majelisku siang tadi. Tapi ia tidak dilakukannya. Itu tidak dilakukannya demi menjaga wibawaku di hadapan murid-muridku. Ia juga rela menungguku hingga larut malam agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Itulah sahabat. Itulah teman, tidak pernah mempermalukan. Dan teman, kata Cipan, bukan orang yang bisa selalu membuat masalah kita menghilang, tetapi tidak menghilang ketika kita menghadapi masalah. Karenanya, teman itu harus dieman-eman, disayang-sayang, dan jangan pernah berakhir sampai kapanpun.